BTTH Kaisar Api, episode 473. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ledakan. Kabut beracun yang begitu tebal hingga membuat napas pun melambat menyebar, dan terdengar raungan yang sangat besar. Manusia yang bodoh dan tidak berpengetahuan. Dalam sekejap, suara ejekan terdengar dari aula batu di depannya, dan sesosok raksasa muncul di hadapan semua orang. Apakah ini yang disebut 8 ular berbisa? Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke depan, dan rasa terkejut yang telah lama hilang memenuhi hatinya. 8 ular iblis beracun berasal dari ular berkepala 8 purba dari luar angkasa, yang konon merupakan makhluk buas yang sangat tirani. Kelahiran atau kedatangan ular berkepala 8 akan membawa malapetaka yang tak berkesudahan. Ular ini memiliki 8 kepala dan 8 ekor, dan di dalam tubuhnya terdapat pedang legendaris. Ular iblis berbisa 8 memiliki 8 kepala dan 8 ekor. Kepala ularnya misterius seperti kepala naga, tetapi matanya seperti darah merah menyala yang mengalir. Punggungnya dipenuhi lumut dan bekas racun yang tak terhitung jumlahnya, yang tampak seperti tubuh yang menjijikkan dan busuk. Seluruh tubuhnya sering diselimuti awan, dan tubuhnya sebesar gunung, yang membuat orang merasa sesak napas. Mencabut. Pada saat yang sama, kepala ular terkecil di tubuh ular iblis 8 racun itu bergerak cepat dan menjulur untuk membunuh Xiaoyan. Seluruh tubuh ular iblis ini berwarna hijau, dan terdapat kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya yang bertebaran samar-samar, bahkan jiwa yang berbisa pun tak bisa tidak merasa takut. Santo Yan Kai, keputusan yang sangat penting. Xiaoyan menghela napas berat, baju sirah api suci yang indah itu sepenuhnya melindungi setiap sudut tubuhnya, lalu dia menampilkan seni api. Prasasti itu pun mulai bekerja. Dalam menghadapi lawan sekuat ular iblis 8 racun, tidak perlu menahan diri sama sekali, dan Anda harus menggunakan trik terkuat Anda sejak awal. Api gagak emas. Suner juga mengetahui apa yang dipikirkan kakak Xiaoyan, dan mengambil inisiatif. Gelang senjata ilahi itu bergejolak, dan tubuh gagak emas berkaki 5 langsung muncul, mengaduk seluruh kolam sihir kabut beracun. Oh, api suci. 7 kepala ular yang tersisa serentak berseru, lalu mata ular itu tertuju pada Xiaoyan dan mereka berdua. Meskipun fluktuasi kekuatan kedua orang ini hanya berada di tingkat reinkarnasi pertama, dengan kekuatan Seng Yan, sangat mudah untuk menghadapi tingkat kedua biasa, bahkan menghadapi tingkat reinkarnasi 3 kali lipat pun bukanlah masalah. Sayang sekali, kekuatan sendiri berada di urutan keempat. Selain itu, kolam racun Dewa Iblis juga merupakan wilayah kekuasaan mereka, dan kali ini mereka pasti akan mati. Meskipun ia pada dasarnya berhati dingin, tetapi selama ia memperoleh api suci dari kedua orang ini, ia memiliki keyakinan penuh untuk menembus belenggu saat ini dan maju ke tingkat kelima. Ledakan. Semburan kabut beracun hijau menyilaukan keluar dari mulut ular ke-8, tubuh Xiaoyan bergetar, dan dengan cerdik menghindar, tetapi rawa di sana telah terkikis oleh korosi, dan kekosongan itu pun lenyap. Semuanya telah terkikis hingga bersih. Bisa ular berbisa 8 jenis ini sangat menakutkan. Roda gagak emas. Balik. Seketika itu, dia merasakan kabut beracun membubung di kehampaan di depannya. Kabut beracun hijau itu membuat Suner mengeluarkan teriakan genit, dan gagak emas berkaki 5 berdiri dengan bangga di belakangnya, lalu melesat keluar seperti tali busur. Wow, gagak emas berkaki 5 itu baru saja muncul, dan sayap api emasnya yang besar mengepak, dan energi langit dan bumi di seluruh rawa menjadi gelisah. Roh sebuah artefak. 8 iblis berbisa tentu saja tidak mengerti hubungan antara gagak emas berkaki 5 dan gelang senjata ilahi. Melihat kekuatan dahsyat gagak emas berkaki 5 ini, mata ular itu langsung menjadi suram dan dingin. Roh senjata ilahi ini, yang mengandung kekuatan api, adalah yang paling merepotkan. Suner, mundurlah. Suara gemuruh menggema, disertai dengan kobaran api. Ledakan. Satu demi satu pilar pola api dengan warna berbeda bermunculan, lalu sepenuhnya menyelimuti seluruh kolam iblis dewa racun. Pola yang terus-menerus dan kekuatan api suci mengubah tempat ini dari kabut beracun menjadi dunia api. 450.000 prasasti inti.
Para iblis surga, pola api suci. Pada saat ini, Xiaoyan menggabungkan kuali api kecil dengan formasi iblis seluruh langit, menambahkan kekuatan yang lebih dahsyat pada fondasi aslinya. 5 segel cahaya api seukuran zang perlahan melingkari Xiaoyan sebagai pusatnya, gelombang mengerikan menyebar, dan tiba-tiba seluruh ruang hampa mulai runtuh sedikit demi sedikit. Kelima pola suci itu tampak lemah dan tidak berarti, tetapi sebenarnya merupakan manifestasi tertinggi dari kekuatan api suci. Fluktuasi yang dipancarkan olehnya, dikombinasikan dengan kekuatan formasi, bahkan 8 ular berbisa saat ini pun berubah warna. Manusia licik, ke-8 ular iblis berbisa itu meraung ganas, lalu ke-8 ular itu terus mendekat, selalu memperhatikan formasi ini dan gerakan Xiaoyan. Kekuatan master formasi Do memang sangat dahsyat, tetapi kelemahannya juga sangat jelas. Membutuhkan waktu untuk menyusun pola formasi. Sayangnya, 8 ular iblis beracun terlibat karena ulah Suner, yang memberi Xiaoyan cukup waktu. Ledakan. Setelah beberapa saat, 8 kepala dari 8 ular berbisa itu bergerak cepat, dan kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh mereka, dan kabut beracun yang menyilaukan itu menyebar sepenuhnya. Ledakan. Kabut beracun yang megah meledak seperti kembang api dalam versi evolusioner formasi iblis langit tertinggi. Tiba-tiba, situasi aneh berupa kobaran api yang indah dan kabut beracun yang menakjubkan terbentuk di dalam formasi tersebut. Racun kalajengking, racun wanyuan, racun darah yang mengerikan, kabut beracun bagi jiwa. Melihat bahwa dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menembus formasi ini, keempat kepala dari 8 ular berbisa itu mulai bergoyang, lalu membuka mulut mereka yang mengerikan. Xiaoyan, hati-hati. 8 ular berbisa memiliki 8 kekuatan bisa yang sangat menakutkan. Sekali diserang oleh mereka, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Pada saat itu, peri tabib kecil itu buru-buru berkata, hanya dia yang tahu betapa dahsyatnya 8 racun yang dikuasai oleh 8 ular berbisa itu. Mencabut, keempat gugusan cahaya racun itu bertabrakan dengan formasi tersebut, dan kekuatan api di dalam seluruh formasi langsung mengeras. Kekuatan mengerikan yang dihasilkan di sepanjang jalan benar-benar merobek formasi yang sangat tirani ini hingga hancur berkeping-keping. 8 ular berbisa memang luar biasa, tapi kekuatan pola suci, pilar penekan iblis, tekanlah aku. Tatapan mata Xiaoyan tampak sedikit tenang. Melihat badai kabut beracun yang mengamuk, dia jelas merasakan krisis yang hampir menyebabkan kehancuran, tetapi Xiaoyan tidak takut. Semua kekuatan dalam formasi itu terserap. Pada saat yang sama, di telapak tangan Xiaoyan yang lebar, 5 pola suci berputar dengan kecepatan tinggi, dan dengan kekuatan mengerikan hingga 440.000 pola, mereka menyapu bersih semuanya. Dalam sekejap mata, sebuah kuali kecil berisi api menyembur keluar dari telapak tangan Xiaoyan, dan kemudian dikelilingi oleh 5 pola suci. Seberkas api kuno sepanjang hanya 1 inci meraung keluar dari kuali kecil itu. Sinar api baru saja muncul, dan telah meluas dengan cepat. Hanya masalah waktu sebelum dan sesudah semburan api itu, dan ukurannya telah mencapai ribuan kaki. Di atas pancaran cahaya itu, terdapat gelombang kuno, dan kekuatan yang dipancarkan oleh kelima pola suci tersebut benar-benar membuat seluruh kekuatan di kehampaan tampak menjadi tenang. Kekuatan penindasan dan penghancuran sangatlah tirani. Bagaimana mungkin? Api suci. Bagaimana mungkin kau memiliki begitu banyak api suci? Banyak lonceng api suci yang ada sebagai satu kesatuan, dan hanya satu yang akan mati dengan meledakkan tubuhnya. Pilar api penekan iblis kuno muncul, dan pola suci api yang pekat memicunya, yang sebenarnya menyebabkan ular iblis 8 racun yang selalu angkuh itu gemetar. Setelah beberapa saat, ke-8 kepala dari 8 ular berbisa itu mengeluarkan suara secara bersamaan, dan mata mereka tertuju pada nyala api kuno itu. Suaranya dingin, dan penuh ketakutan. Pilar ajaib, represi. Suara dahsyat itu bergema di seluruh formasi seperti guntur yang bergemuruh, sehingga pancaran api yang dipenuhi dengan pola-pola suci kuno yang tak terhitung jumlahnya menekan seluruh energi langit dan bumi di kehampaan, lalu bergerak perlahan, menghadapi 8 ular berbisa. Posisi bertahan mereka pun runtuh. Hanya dengan sedikit penurunan saja, ruang di seluruh formasi tampak terpantul, dan tekanan yang berat membuat Suner dan yang lainnya bernapas lebih cepat. Seandainya bukan karena perlindungan Xiaoyan terhadap kendali formasi, saya khawatir dengan kekuatan mereka akan langsung terjebak di dalamnya.
Fluktuasi pada level ini, bahkan penggabungan dengan 6 api suci Xiaoyan pun tidak berlebihan. Ledakan, api kuning, api ungu, dan berbagai jenis api lainnya saling berjalin dan sangat menakutkan. Di bawah gejolak seperti itu, bahkan 8 ular berbisa yang tak tertandingi di dunia sekalipun akan hangus menjadi abu dalam kobaran api yang tak berujung. Puff, dengan suara tertentu, tubuh ke-8 ular berbisa itu ditekan perlahan olehnya, dan terdengar suara tulang yang berbenturan perlahan. Huho, api suci yang membara membakar tubuh ular iblis ke-8 beracun. Darah dan kabut beracun mengering dengan sangat cepat, tetapi ular iblis ke-8 beracun itu mengeluarkan lolongan panjang di langit, diikuti oleh semburan racun. Kabut itu menyembur keluar, mencoba melawan serangan Xiaoyan. Pola api suci, pola susunan, berikan kota itu padaku. Xiaoyan melihat binatang buas berbisa ini melawan dengan putus asa, dan Yiren mampu merasakan fluktuasi yang menyebar dari 8 tubuh ular itu. Tahap reinkarnasi 4 kali lipat. Jika pertempuran ini tidak segera berakhir, pihak yang kalah kemungkinan besar adalah Xiaoyan dan yang lainnya. Lagi pula, kekuatan binatang buas berbisa tingkat reinkarnasi 4 lapis itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi Xiaoyan saat ini. Xiaoyan mendengus dingin, telapak tangannya berubah, dan api suci yang tak terhitung jumlahnya perlahan mengalir keluar dari tubuhnya, lalu menyatu menjadi pancaran api. Dengan hampir seluruh kekuatan berkah Xiaoyan, pancaran cahaya kuno yang besar berdesir di seluruh tubuhnya, seolah-olah ada suara kuno dan luas, dan kabut beracun yang melindungi tubuhnya dari 8 ular berbisa sebenarnya seperti ini di dalam tubuh Xiaoyan. Dengan cara ini, kabut putih aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kabut beracun tirani yang memadatkan kekuatan 8 bisa dari 8 ular berbisa dan kekuatan tingkat keempatnya ternyata runtuh di bawah kekuatan Xiaoyan. Potongan kecil, kabut beracun yang melindungi tubuh itu pecah, dan pancaran api yang diselimuti pola api suci tanpa ragu-ragu menghantam kulit halus ke-8 ular berbisa itu. Kekuatan 8 racun, kabut langit beracun. Tubuh itu dengan cepat mundur, dan perlahan-lahan mundur ke tepi formasi. Api suci yang panas bekerja sama dengan pancaran cahaya pola suci, membuat 8 ular iblis berbisa itu berdiri tegak dan tak tertahankan. Huho, 8 suara raungan yang sangat aneh muncul dari 8 kepala ular itu, dan ke-8 kepala ular itu menghisap dengan kuat secara bersamaan, dan dalam sekejap mereka menelan racun yang tak terhitung jumlahnya, membentuk kelompok cahaya berkabut abu-abu di depan mereka. Gugusan cahaya kabut abu-abu itu tampak ilusi dan lemah, tetapi kekuatan kabut beracun yang terkandung di dalamnya sangat mematikan. Begitu muncul, napas dan pikiran Xiaoyan menjadi gemetar. Tingkat racun kabut seperti ini bisa dikatakan sebagai racun pertama yang pernah dilihat Xiaoyan. Suner, bantu aku. Pada saat itu, Xiaoyan tidak berani lengah, dan buru-buru memanggil Suner yang berada di bawah. Sumber api suci, Sun Eryu menggerakkan tangannya, dan cairan emas mengalir keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah Xiaoyan. Pada suntikan peradangan berikutnya, biarkan aku jatuh di sini. Melihat ruang formasi di sekitarnya bergemuruh dan hancur kapan saja, Xiaoyan menangkap sumber api suci yang diberikan oleh Suner, dan 6 pola suci dicap pada pancaran api tersebut, dengan ganas menekan 8 ular iblis berbisa. Bang bang bang, kekuatan kuno yang terkandung dalam 6 pola suci itu, meskipun 8 ular berbisa itu berusaha melawan, menjadi sia-sia. Setelah beberapa menit, upaya terakhir 8 ular berbisa itu perlahan menghilang, dan suara keras terdengar dari atas tubuhnya. Yang pertama adalah sumber utama dari 8 ular berbisa itu. Ke-8 kepala itu hancur berkeping-keping, dan suara-suara menyedihkan terus terdengar. Bahkan ke-8 tubuh itu langsung berubah menjadi merah, dan tampak seperti dipanggang dengan tampilan yang aneh. Di bawah terik api suci ini, aku khawatir ia akan sepenuhnya berubah menjadi mayat mumi hanya dalam beberapa menit. Huho, 8 warna racun berbeda menetes dari kepala ular itu, lalu dengan enggan melancarkan serangan dahsyat ini. Ke-8 ular iblis berbisa itu menatap Xiaoyan dengan ganas. Manusia biasa ini, yang memiliki kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, justru memaksa dirinya untuk menderita sedemikian hebatnya. Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Cakar naga. Namun, tepat setelah pria ini sedikit beruntung karena pukulan kuat Xiaoyan berikutnya, suara kentut yang dalam, disertai dengan suara getaran di udara, terdengar. Puff!
Cakar-cakar itu jatuh, dan setetes darah hijau gelap iblis menetes dari 8 kepala, dan suara tulang yang terlepas dan berbenturan terdengar sangat keras. Bang bang bang, tubuh ular iblis 8 racun itu langsung membeku, dan matanya menyipit rapat, karena saat ini ia tiba-tiba menyadari bahwa di bawah cakar Xiaoyan, vitalitas dalam tubuhnya menghilang dengan cepat. Setelah beberapa saat, tubuh raksasa itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, formasi iblis seluruh langit yang hancur berkeping-keping dengan benturan yang sangat besar, mengembalikan tampilan asli ruang ini. Batuk-batuk, setelah mengalahkan monster raksasa ini, Xiaoyan langsung duduk bersila di kehampaan, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, berusaha sekuat tenaga mengatur napasnya. Dalam pertarungan barusan, tidak ada kelengahan, dan langkah pertama adalah menggunakan semua jurus pamungkas. Bagi Xiaoyan, itu hampir semua cara. Jika bukan karena bantuan 6 pola suci, Xiaoyan akan kesulitan membunuh 8 ular berbisa itu. Seperti naik ke langit, tentu saja, mungkin ada keberadaan 8 ular iblis berbisa yang menjijikkan, tetapi sekarang, binatang buas berbisa ini telah menderita kerusakan serius, dan ia seperti domba yang akan disembelih. Saudara Xiaoyan, apakah Anda baik-baik saja? Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Meskipun jelas ini adalah waktu terbaik untuk membunuh ular iblis 8 racun, meskipun ular iblis 8 racun itu penuh dengan harta karun, tidak ada yang bertindak gegabah. Dua pertanyaan yang sangat khawatir terdengar di samping Xiaoyan, dan dua sosok dengan ekspresi cemas tiba-tiba muncul di sampingnya. Jiwa beracun di sampingnya memandang Xiaoyan dengan sedikit rasa kesal. Akhirnya aku menemukan wanita yang cocok dengan tubuh beracun dari Istana Dewa Racun. Mengapa situasi ini sepertinya di luar kendaliku sekarang? Aku baik-baik saja. Pergilah dulu dan ambil pil racun serta barang-barang lain milik ular iblis 8 racun. Ia masih bernapas, jadi jangan dianggap enteng. Xiaoyan berpura-pura tenang, lalu bangkit dan memandang kolam iblis dewa racun ini. Pada saat ini, napas ke-8 ular iblis berbisa itu jelas-jelas sekarat, dan hidup dan mati mereka tidak diketahui. Mereka dibom dan dibunuh secara bersamaan oleh 6 pola suci. Bahkan binatang berbisa sekuat tingkat reinkarnasi 4 kali lipat ini pun tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatan api suci sangat nyata. Saat membuka matanya, kekuatan jiwanya terlepas, dan tiba-tiba ia mendapati tubuh besar 8 ular berbisa itu perlahan tenggelam dan jatuh ke dalam kolam beracun di bawahnya. Adapun jiwa berbisa itu, ia sedang memikirkan sesuatu, dan kekosongan di tepi kolam yang dipenuhi iblis ular itu sedikit berfluktuasi, seolah-olah ada aura aneh yang tersembunyi di dalamnya. Pergi. Setelah memulihkan sedikit energi balas dendamnya, Xiaoyan dan keempatnya menampilkan penghalang api yang sangat menyilaukan untuk melindungi diri mereka sendiri, lalu turun jauh ke dalam kolam sihir di bawah, mengejar 8 dewa iblis beracun yang jatuh. Ini sudah merupakan bagian dalam Istana Dewa Racun, dan 8 ular iblis berbisa harus segera dimasukkan ke dalam tas untuk menghindari kesalahan lain. Saat Xiaoyan dan semua orang menghilang, ada beberapa tamu tak diundang di kolam iblis Dewa Racun. Tuan Venom Fang, Anda akan berada di lokasi 8 ular iblis beracun sebentar lagi. Anda harus membantu generasi muda. Setelah generasi muda mengumpulkan kekuatan 8 ular iblis beracun, sekte ular kita pasti tidak akan memperlakukan orang dewasa dengan buruk. Dua siluet yang tersembunyi dalam kabut beracun perlahan muncul dari kehampaan di luar. Meskipun salah satunya adalah seorang wanita, wajahnya pucat, dan terdapat bayangan kalajengking berdarah yang mencolok di wajahnya. Sangat menyeramkan. Baiklah, kekuatan makhluk buas ini konon telah mencapai tingkat reinkarnasi keempat. Setelah membantumu membunuh kali ini, giliran gadis ajaib dari Istana Dewa Racun untuk bertanding. Kuharap kau tidak akan mengecewakan niat baikku. Di antara mereka, lelaki tua berkulit gelap itu mengelus janggutnya dengan santai. Setelah diperhatikan lebih dekat, napasnya telah mencapai puncak tingkat reinkarnasi 3 kali lipat. Dan dari apa yang dikatakan wanita ini, lelaki tua ini tampaknya adalah orang kuat dari Istana Dewa Racun. Seni racun dan metode racun yang dipelajari oleh orang-orang kuat dari Istana Dewa Racun termasuk dalam kategori teratas. Dikombinasikan dengan kekuatan puncak reinkarnasi 3 kali lipat, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memburu dan membunuh 8 jenis ular berbisa. Hei, itu wajar.
Ketika generasi muda merebut kekuatan makhluk buas ini, dia pasti akan menyarankan orang dewasa untuk memasuki tempat impian di Istana Dewa Racun. Istana Dewa Racun. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wanita muram di sampingnya tersenyum tipis, suaranya sangat dingin, tetapi ketika dia menyebutkan kata Istana Dewa Racun, lelaki tua bertaring di sampingnya memancarkan gelombang amarah yang sangat dahsyat, seolah-olah tempat ini memiliki pengaruh fatal padanya. Menarik, hei, di mana 8 ular berbisa itu? Tunggu, fluktuasi seperti ini, tidak bagus, monster ini mungkin telah didahului oleh yang lain. Dalam sekejap, ketika keduanya sampai di kedalaman kolam iblis Dewa Racun dan melihat lubang-lubang yang berlubang dan jejak api yang membara, tetua taring racun tampak mengerikan. Mirip dengan 8 ular iblis racun, binatang penjaga Istana Dewa Racun, mereka telah brutal sejak zaman kuno, dan wajar jika diburu oleh pihak lain, tetapi belum ada kabar tentang perburuan dan pembunuhan binatang buas di istana baru-baru ini. Saya khawatir mereka bertemu dengan para pencuri. Aku ingin melihat siapa yang bisa membunuh 8 ular berbisa di hadapanku. Pak, saya harus mengajak Anda berjalan-jalan bersama saya. Mata dingin wanita itu perlahan menatap rawa yang tersisa di kabut beracun di bawahnya, seolah merasakan napas tersembunyi dari 8 ular berbisa, dan pada saat yang sama muncul niat membunuh yang ganas. Pergi. Saling memandang, kedua kabut beracun pelindung tubuh memenuhi tubuh mereka, dan mengalir ke bawah satu demi satu. Tetapi fluktuasi kabut beracun di tubuh kedua orang itu sangat baik, dan bahkan wanita beracun dan jiwa beracun pun tidak dapat menyentuh mereka. Saudara Xiaoyan, kekuatan kabut beracun di sini semakin kuat. Aku khawatir dalam jarak 100 meter, kekuatan itu akan mencapai batas yang dapat kita tahan. Tanpa perlindungan dari penghalang tempat berlindung, saya khawatir kita akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Di sisi lain, bahkan dengan perlindungan kabut beracun dari tabib kecil abadi, berkah tanduk dan selubung api suci, di bawah perlindungan kekuatan ketiganya, itu hanya menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya terlempar hampir 800 meter jauhnya, dengan racun yang melimpah yang membuat kekuatan jiwa mereka menjadi pusing, seperti sungai yang mengalir di sekitar mereka. Begitu energi perlindungan tubuh mereka terkikis oleh racun dan terdapat celah sekecil apapun, saya khawatir racun ini dapat langsung menelan kekuatan hidup mereka dan membunuh mereka sepenuhnya. Di sini, kenapa tidak ada tempat seperti itu di kolam iblis Dewa Racun dalam ingatanku? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pada saat itu, jiwa beracun itu mengertakkan giginya dan menatap tempat di mana racun hijau gelap itu lebih pekat. Jantungnya berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Mencabut, tidak seperti Xiaoyan dan ketiga lainnya, Xiao Yixian telah memasuki tanah harta karun khusus untuknya saat ini. Tubuhnya seperti pusaran lubang hitam tak berujung, dan kabut beracun serta bisa yang tak terhitung jumlahnya terserap ke dalam tubuhnya. Tubuh beracun dan He setelah ditempa oleh bisa yang tak terhitung jumlahnya terlihat semakin aneh. Seharusnya tidak mungkin, dengan tubuh sebesar itu, mustahil bagi 8 ular berbisa itu untuk menghilang begitu saja di depan mata kita. Dan ia sedang sekarat, tidak mampu lagi mengerahkan kekuatan apapun. Xiaoyan bergumam, selalu merasa ada sesuatu yang aneh di kolam beracun ini. Semua orang memperlambat kecepatan penurunan, lalu dengan hati-hati mengamati sekeliling. Mungkinkah 8 ular berbisa itu telah terkikis oleh rawa racun di sini? Setelah beberapa saat, Sun Er tampak sedikit khawatir. Mustahil, kekuatan bisa dari 8 ular berbisa itu sangat dahsyat, dan tubuhnya penuh dengan harta karun, jadi ia tidak akan mudah hancur. Terobosan. Tiba-tiba, sebelum percakapan beberapa orang selesai, suara-suara aneh muncul dari rawa racun di sekitarnya. Suara itu sepertinya berasal dari sejenis makhluk, dan suara itu dipenuhi dengan getaran jiwa. Dengan munculnya suara ini, di seluruh rawa kabut beracun, semburan suara korosif disertai semburan kabut putih keluar, dan kekuatan korosif yang mengerikan itu mencekik. Mencabut. Seketika itu juga, rawa berkabut beracun tersebut bertanggung jawab atas aliran tersebut, dan muncul gelombang kemampuan berwarna putih yang berripples dari rawa seperti gelombang air. Mundur. Xiaoyan segera menyadari keanehan itu dan buru-buru berteriak. Di bawah. Sepertinya ada sesuatu yang misterius di bawah sana. Tubuh peri tabib kecil yang terinfeksi erisipelas beracun itu muncul bersamaan dengan cahaya yang sangat aneh, lalu berbicara pelan.
Sepertinya racun dalam tubuh sedang mengintai saat ini, dan terjadi lonjakan fluktuasi yang sangat misterius, seolah-olah ada sesuatu di bawah sana yang memiliki daya tarik fatal terhadap racun dalam tubuh. Daya tarik semacam itu bahkan lebih besar daripada pil racun di dalam tubuh ular iblis 8 racun. Ledakan, serangan lain meletus, dan segera memicu gelombang besar di rawa racun ini. Kabut racun pekat yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah semua orang, dan kekuatan korosif yang terkandung di dalamnya, bahkan kekuatan jiwa dan api suci pun dapat terkikis. Ayo, wow, betapapun menakutkannya serangan kabut beracun itu, ketika ia bersentuhan dengan Xiao Yan dan yang lainnya, pil beracun itu menyembur ke seluruh tubuh peri tabib kecil itu dan melahap mereka seketika. Setelah menelan banyak bisa dan kabut beracun di pipi Xiao Yixian merambat di bawah kulit, dan bahkan pil beracun serta kekuatan dalam tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Pengembangan tubuh racun jahat jauh lebih mudah, kecuali jika Anda menemui beberapa hambatan yang sulit, jika tidak, semakin kuat kekuatan racunnya, semakin mengerikan peningkatan berkah diri. Ledakan, seluruh rawa berkabut hijau gelap yang beracun itu kosong, Xiao Yan dan yang lainnya masih perlahan turun, tetapi tampaknya ada semacam makhluk yang merayap di sekitar. Dan terus berjalan. Dengan terus-menerusnya serangan-serangan ini, saya khawatir Xiao Yan dan yang lainnya sudah mendekati batas kemampuan mereka, tetapi belum ada tanda-tanda mereka akan keluar dari rawa yang ada di bawah sana. Perasaan seperti ini adalah ketika semua orang dipermainkan oleh makhluk tak dikenal. Begitu perisai pelindung habis, makhluk misterius itu akan memberikan pukulan fatal. Lebih aneh lagi, tidak peduli bagaimana Xiao Yan dan yang lainnya menggunakan kekuatan jiwa mereka, dan lain-lain, pada akhirnya, mustahil untuk mendeteksi makhluk misterius yang tersembunyi di rawa kabut beracun ini. Sial, jika kita terus seperti ini, dalam 1 menit, penghalang energi kita akan benar-benar hilang, tetapi kita akan menghadapi kabut beracun paling mematikan di kolam racun. Tempat ini sudah menjadi wilayah makhluk misterius itu. Aku khawatir, tanpa izinnya, kita tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Di kehampaan yang mati, riak-riak kabut beracun bergejolak dengan kekuatan dahsyat. Setiap kali mereka bersentuhan dengan penghalang perlindungan tubuh Xiao Yan dan yang lainnya, suara desisan terdengar sangat keras. Selain munculnya kabut putih, penghalang energi yang kokoh itu sebenarnya menunjukkan retakan samar. Saya khawatir itu akan hancur sepenuhnya dalam waktu singkat. Untuk saat ini, hanya itu saja. Tatapan mata Xiao Yan sangat serius. Setelah beberapa saat, dia berinisiatif untuk melepaskan pelindung tubuhnya sendiri, dan matanya tertuju pada makhluk tak dikenal di rawa kabut beracun itu. Ledakan, Suner dan Poison Soulco pun tak bisa menahan diri untuk melakukan hal yang sama. Tanpa perlindungan dari perisai pelindung tubuh, di antara keempatnya, kecuali peri tabib kecil dan jiwa beracun yang tidak dalam masalah serius, dada Xiao Yan dan Suner berdebar kencang. Agak lambat, puf-puf, tepat ketika perisai pelindung tubuh semua orang menghilang, seluruh rawa kabut beracun mulai bergejolak, dan makhluk hijau yang hanya berjarak beberapa kaki keluar dari dalamnya, dan aura serakah terpancar di matanya yang mengunci Xiao Yan dan yang lainnya. Orang-orang beracun. Tiba-tiba, rasa gembira yang kuat muncul di mata peri dokter kecil itu. Saat mendongak, aku bisa melihat sosok pria ini dengan sangat jelas, dengan kepala manusia dan tubuh ular, dan ekor ular yang aneh itu memiliki duri seperti kalajengking beracun. Dia menatap peri medis kecil itu dengan ekspresi panik di wajahnya. Sungguh mengerikan, tubuh beracun jahat, terbuka. Pil beracun, lari. Suara keras keluar dari mulut Xiao Yixian, dan dia tidak menunggu pria berbisa ular dan kalajengking ini. Dengan satu gerakan pun, lingkaran racun kental berwarna kehijauan menyembur keluar dari tubuh peri tabib kecil itu, dan segera mengabaikan batasan ruang kolam racun ini, dan dengan cepat meraung menyerang pria berbisa di bawahnya. Mencabut, pria berbisa itu hanya ingin membuka sudut mulutnya untuk menggigit Xiao Yan dan Suner, tetapi ketika dia melihat sekelompok racun menyembur keluar, ledakan kegembiraan memenuhi udara, dan sudut mulutnya membuka dan menutup, menelannya dalam satu gerakan. Setelah pria beracun itu menelan kabut beracun, tubuhnya langsung membesar puluhan kali lipat, dan sayap hijau gelap yang besar tiba-tiba tumbuh dari belakangnya. Dengan sedikit dorongan, badai kabut beracun meledak, dan menghantam Xiao Yan dan semua orang lainnya. Aku masih butuh sedikit waktu.
Racunku menyebar ke seluruh anggota tubuhnya sebelum aku bisa mengendalikannya. Setelah Xiao Yixian selesai berbicara, matanya langsung tertutup, dan seluruh tubuhnya menjadi suram dan menyeramkan karena peningkatan efek pil racun. Namun, Xiao Yan mampu mendeteksi bahwa tampaknya ada semacam kontak yang sangat lemah di dalam tubuh Xiao Yixian dengan orang yang diracuni ini. Mencabut, pria beracun itu muncul, dan kekuatan jiwa serta penghalang api suci pun muncul. Dengan bantuan kekuatan lembut yang dilepaskan oleh dua tanduk wulu Zilingyan, mereka mampu bertahan untuk sementara waktu. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan kemudian badai kabut beracun itu langsung padam. Nyala api itu seperti obor, dan garis-garis kuno itu sepenuhnya membungkus tubuh Xiao Yan. Senior Poisonous, Suner dan Xiao Yixian akan merepotkanmu untuk mengurus satu atau dua orang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ketiga orang di belakang domain api suci itu menggunakan perlindungan dan menggerakkan tubuh mereka, membawa gelombang kekuatan dahsyat dan menyerang pria beracun itu secara langsung. Puff, melihat serangannya telah padam, pria beracun itu menjulurkan lidahnya dan menelan ludah sedikit. Tubuh racun sulit dari dokter kecil abadi, dikombinasikan dengan pil racun, sangat menarik baginya. Bola petir, dalam sekejap, sesosok tubuh yang diselimuti api dan guntur menembus kehampaan dan menyerang langsung ke lokasi pria beracun itu. Ketika Xiao Yan begitu teguh pendiriannya, pria berbisa itu terdiam, seperti orang bisu, tetapi matanya sedikit menyipit, dan duri di ekor ular itu mengandung kabut beracun yang mengerikan, dan dia dengan cepat mundur. Puff, di antara cahaya listrik dan batu api, sebuah bola cahaya yang diselimuti guntur kelabu dan kobaran api muncul tanpa peringatan di tempat pria beracun itu berdiri. Bola petir dan api itu seperti bola energi yang sangat merusak. Begitu muncul, seluruh kolam dewa racun dan iblis berdengung di kehampaan, bahkan retakan kecil pun hancur akibat ledakan. Menjijikkan, serangan itu gagal, alis Xiao Yan berkerut, seolah-olah lintasan gerakan dan serangannya telah diketahui oleh pria beracun ini. Pertempuran semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Xiao Yan ragu-ragu, kehampaan di belakang Xiao Yan tiba-tiba bergetar, lalu bayangan hitam melesat seperti kilat, kait ekor ular dan kalajengking yang agak tajam dan sangat beracun, menusuk Tian Linggai milik Xiao Yan dengan ganas. Aku hanya menunggumu. Ledakan, duri ular dan kalajengking yang tajam itu tidak mengenai Xiao Yan, melainkan terbungkus rapat oleh telapak tangan yang memancarkan cahaya biru cemerlang. Dokter kecil abadi, manfaatkan kesempatan ini sekarang. Setelah menghentikan serangan pria beracun itu, Xiao Yan tiba-tiba berteriak kepada sosok di belakangnya. Tubuh racun jahat, angsa. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yixian tiba-tiba membuka matanya, dan kabut energi beracun yang sangat besar menyembur keluar. Seketika itu juga, pancaran energi di tubuhnya menjadi sangat kuat, dan sebutir bola kristal hijau seukuran mata naga keluar dari ujung bibir gioknya, lalu dengan cepat melesat ke arah pria beracun itu. Selain kekuatan yang baru saja mengalir ke tubuh pria beracun itu tampaknya saat ini kehilangan kendali. Ledakan, pil beracun itu keluar dari tubuh, dan wajah Xiao Yixian langsung pucat, tetapi orang beracun di sampingnya terkikis oleh pil beracun itu, dan kekuatan di tubuhnya terus diserap olehnya. Sepertinya pil beracun itu terus-menerus meminta dan menyerap kabut beracun yang jahat di dalam tubuh orang yang diracuni. Sekarang, seharusnya sudah baik-baik saja. Melihat pemandangan yang begitu tertib, Suner pun tersenyum lega. Ada beberapa orang kuat yang mahir menggunakan racun di mana-mana di istana racun. Bagi mereka, pengendali api suci, meskipun api suci itu tirani, tidak dapat memainkan peran besar. Lagi pula, sekuat apapun kekuatanmu, jika kamu diam-diam diracuni oleh orang lain, kamu tidak perlu menghadapinya secara langsung, kamu dapat melenyapkan musuh secara tak terlihat. Inilah tingkatan tertinggi dalam menggunakan racun. Puff-puff, pil racun abadi dokter kecil terus menyerap kekuatan pria beracun itu, dan kemudian seluruh ruang tampak sedikit sunyi, tetapi pria beracun itu tidak melakukan apapun, seolah-olah tubuh tanpa kebijaksanaan dibiarkan menyerapnya. Tunggu, napas pria beracun ini tidak normal. Ada kekuatan kuno yang bergejolak, bahkan Saint Flame pun merasa gelisah. Dokter kecil abadi, cepat singkirkan pil racunmu. Setelah beberapa tarikan napas, Xiao Yan,
yang memegang duri ular berbisa dan kalajengking dalam wujud transformasi naga di kejauhan, tiba-tiba menunjukkan ekspresi bermartabat yang jarang terlihat di wajahnya. Ia meraung ke arah peri tabib kecil itu. Wong Bas. Saat Xiaoyan membuka mulutnya, kabut beracun yang menyilaukan tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di atas kepala pria beracun itu, lalu sebuah tripod giok berwarna solid seukuran telapak tangannya melayang keluar. Saat Sun Yuding muncul, semua kabut dan racun beracun di seluruh kolam dewa dan iblis racun menjadi sunyi, dan yang paling peka adalah Xiaoyan yang berada sangat dekat. Xiaoyan hanya merasakan bahwa kuali giok ini dipenuhi dengan gelombang kehancuran yang tak terlukiskan, menyentuhnya, langsung mati. Sebenarnya ini apa? Xiaoyan mencoba melepaskan tangannya, tetapi mendapati telapak tangannya benar-benar lengket oleh ekor ular dan kalajengking berbisa itu. Merasakan gelombang kuno di depannya dari jarak dekat, secercah rasa takut yang muncul dari lubuk jiwanya, membuat Xiaoyan menyadari dengan jelas bahwa kuali giok yang melayang di atas kepala pria berbisa ular dan kalajengking itu mungkin bukanlah benda biasa. Biarkan saya. Saat itu, wajah cantik Xiao Yixian sedikit berubah, lalu sosoknya melayang dan langsung menghampiri Xiaoyan. Ia menggertakkan giginya, telapak tangannya yang seputih giok dan lengan Xiaoyan saling bertautan, bersama-sama menahan serangan mematikan dari pria berbisa ular dan kalajengking itu. Anda merasa bahwa orang rapuh yang berada di dekatnya itu, dengan sentuhan dingin yang berbeda dari orang biasa, membuat Xiaoyan merasa sedikit bingung. Pergi. Dokter kecil abadi tidak peduli untuk menjawab Xiaoyan, jadi dia hanya bisa mendorong Xiaoyan mundur dengan sekuat tenaga, dan mengambil alih posisi Xiaoyan semula. Retakan. Dengan suara tertentu, Xiaoyan, Suner, dan Poison Soul Zi seketika terlindungi oleh pil racun abadi Xiaoyi, tetapi para abadi Xiaoyi tidak memiliki perlindungan apapun, dan kulit mereka secara paksa menyentuh peracun ular dan kalajengking itu. Kabut racun berwarna hijau gelap itu, sedikit demi sedikit, melewati lengan orang yang meracuninya, lalu perlahan-lahan disuntikkan ke dalam tubuh mungil peri medis itu. Tubuh mungil itu gemetar, bibir Xiao Yixian menjadi kering dan ungu, lalu seluruh ruangan menjadi sangat sunyi, tetapi betapapun menakutkannya kabut beracun itu, efeknya pada Xiao Yixian tidak menimbulkan gangguan apapun. Benda ini, mungkinkah ini ada dalam legenda? Kuali Dewa Racun yang telah lama hilang di Istana Dewa Racun. Setelah beberapa tarikan napas, jiwa berbisa itu membuka mulutnya dengan takjub, pupil matanya sedikit menyempit dan menatap kuali giok berwarna solid yang melayang di atas kepala peracun ular dan kalajengking. Kuali Dewa Racun, benda paling ampuh yang menempati peringkat ketiga di antara 7 artefak agung dunia iblis. Mendengar ucapan Poison Soul, Suner juga menatap tripod giok itu dengan heran. Badan kuali itu tampak diukir dengan benda-benda suci kuno, dan kekuatan seperti kabut beracunnya sangat menakutkan. Yang terpenting adalah sosok kuali giok ini tampak menjulang, seolah-olah ilusi dan tidak nyata, sepertinya hanya proyeksi. Manusia racun, ini adalah spesies unik dari Istana Dewa Racun kami. Mereka yang mahir menggunakan racun tertinggi mereka sendiri untuk mengumpulkan beberapa monster manusia yang sangat istimewa, dan menggunakan racun sebagai panduan untuk memurnikan manusia racun. Kekuatan seorang ahli racun tidak dibedakan oleh reinkarnasi, tetapi oleh tingkat kendali ahli racun tersebut atas racun. Mirip dengan manusia berbisa ular dan kalajengking di depannya, dengan kepala manusia dan tubuh ular, kekuatannya tidak pasti, tetapi kekuatan tempurnya cukup untuk mengancam reinkarnasi 3 kali lipat biasa. Pasti ada harta karun di dasar kolam beracun ini. Pada saat itu, tubuh Poison Soul bergetar, dan dia menjelaskan dengan ekspresi yang menyilaukan. Seseorang yang kejam dan berbisa seperti ular dan kalajengking berbisa, bahkan di seluruh istana berbisa sekalipun, terdaftar sebagai harta karun berdasarkan penghasilan, bagaimana mungkin ia muncul di sini? Belum lagi, pria berbisa ular dan kalajengking ini sebenarnya memiliki proyeksi artefak ketiga dari dunia iblis. Tampaknya semua ujung tombak mengarah ke bagian terdalam dari kolam beracun ini. Bum bum bum, dalam sekejap, tubuh beracun Xiao Yixian meledak sepenuhnya, dan lingkaran kabut beracun hijau gelap melayang keluar dari tubuhnya, lalu perlahan berjalan menuju tripod giok di atas kepala peracun ular dan kalajengking. Puff, keduanya saling berhadapan, dan sumber kabut beracun yang dilepaskan Xiao Yixian cukup untuk melahap segalanya, dan seketika itu juga tripod gioknya telah musnah.
Setelah tripod giok menyerap kabut beracun, ia sedikit bergetar dan menghilang. Puff! Dengan menghilangnya proyeksi tripod giok, manusia berbisa ular dan kalajengking itu tampaknya telah menerima semacam petunjuk, dan kecepatannya meroket lalu melesat menuju kehampaan di bawah. Ikuti dia. Setelah peri tabib kecil itu selesai berbicara, tubuhnya yang lembut tersentak, lalu lapisan kabut beracun melindunginya dan dia langsung melompat ke ruang yang lebih dalam di bawah kolam beracun. Ancaman kabut beracun di ruang bawah bahkan lebih besar, tetapi sebaliknya, selalu ada panggilan samar yang menarik perhatiannya. Yang terpenting adalah artefak magis legendaris dari dunia iblis itu hanya berumur pendek, membuat peri tabib kecil itu merasa bahwa ada dunia lain di bawah sana. Puff-puff, manusia berbisa ular dan kalajengking itu dikendalikan oleh peri medis kecil, dan kecepatannya meroket lalu melesat ke bawah. Suara angin yang menerobos di sepanjang jalan sebenarnya mengaduk badai kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dunia kolam racun tampak sangat berbahaya. Guru, setelah sekian lama, tepat ketika Xiao Yan dan yang lainnya hendak mengerahkan perisai pelindung mereka hingga batas maksimal, dan ekspresi mereka sangat serius, lapisan perisai hijau tiba-tiba muncul di depan semua orang. Di bawah sana, saya khawatir itu adalah ruang sihir. Xiao Yan mengerutkan kening, lalu berkata dengan suara berat, ketika dia datang ke sini dan mendekati dasar kolam racun Dewa Iblis, kekuatan korosif kabut beracun di sekitarnya melemah banyak, sehingga semua orang menjadi tenang untuk sementara waktu. Hanya saja, di ruang hampa khusus yang diselimuti mantra itu, gelombang yang sangat kuno benar-benar ditransmisikan. Bahkan gelang artefak Seng Yan dan Suner pun berdengung. Saudara Xiao Yan, lihat, itu 8 ular berbisa. Suner mengamati lebih dekat, dan tiba-tiba melihat tubuh besar tergeletak di tepi sihir hijau, tak bergerak, seolah-olah diambang kematian. Selesaikan. Tanpa bertindak gegabah, sosok Xiao Yan melesat dan langsung menuju ke sisi Xiao Yixian. Baiklah. Pria berbisa ular dan kalajengking itu telah dikendalikan olehku. Mata dokter kecil itu terpejam erat, dan dia tampak sedikit linglung karena pesona hijau itu saat ini. Dalam hal ini, pertama-tama ambil inti sihir dan pil racun dari 8 ular berbisa, dan lain-lain, dan itu akan membantumu membangun fondasi. Dunia di bawah akan berlalu. Xiao Yan melirik sekeliling dan melihat bahwa kabut beracun tebal dan gas beracun di kejauhan terisolasi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Mengalahkan 8 ular iblis berbisa adalah pemborosan banyak kekuatan. Jika ia menyerap kabut beracun dan pulih, saya khawatir itu akan menimbulkan banyak masalah. Lagi pula, kekuatan master formasi Do bisa sesingkat 10 hari atau lebih dari sebulan. Itu adalah kerugian, ya. Semua orang mengangguk, dan segera mulai bertindak. Xiao Yan dan Xiao Yixian memimpin, dan keduanya tiba di sisi 8 ular berbisa dan binatang buas itu secara bersamaan. Ledakan. Tanpa halangan kabut beracun, api suci yang memscorching berubah menjadi lautan api, terjalin dengan 8 ular dan binatang buas iblis berbisa, dan suhu tinggi yang mengerikan melonjak keluar dalam sekejap, langsung membakar tubuhnya dengan suara mendengung. Ah! Raungan tragis terdengar, dan 8 mata ular itu menatap Xiao Yan dan yang lainnya dengan kebencian yang suram, tetapi sayangnya mereka tidak punya pilihan selain menunggu kehancuran itu dengan tenang. Robeklah petir itu. Di dalam ruangan yang dipenuhi kobaran api, terdengar suara ledakan bernada rendah di tubuh 8 ular berbisa itu. Sesosok peri medis kecil menyerap semua kabut beracun dari 8 ular berbisa, dan seketika tubuh, anggota badan, kulit, dan lain-lain dari 8 ular berbisa itu dengan cepat berubah menjadi abu di bawah kobaran api Xiao Yan Seng Yan, mengungkapkan inti sebenarnya dari ular tersebut. Api dan abu meluap, dan vitalitas 8 ular iblis berbisa itu dengan cepat memudar, tubuh besar itu menyusut dengan cepat, dan inti iblis yang sangat genit perlahan bersinar keluar, dengan tambahan tetesan sari darah merah yang membayangi. Melihat ini, Xiao Yan tidak mengubah ekspresinya, lalu dengan tenang meningkatkan kekuatan apinya. Dalam hampir 10 menit, tubuh besar 8 monster ular iblis berbisa itu berubah menjadi 2 kelompok cahaya. Salah satu kelompoknya adalah kelompok cahaya darah merah tua seukuran telapak tangan. Disinilah esensi dan darahnya terkonsentrasi. Setelah dipanggang oleh Xiao Yan Seng Yan, ia telah lama berubah menjadi esensi dari 8 ular dan binatang buas berbisa. Yang lainnya adalah apa yang disebut inti sihir,
dan itu juga merupakan pil racun, yang merupakan perwujudan dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ambillah. Xiaoyan dengan santai melambaikan tangan dan menembak ke arah peri medis kecil itu. Benda-benda ini hanya berguna untuk peri medis kecil itu. Ledakan. Tepat ketika kekuatan resimen kedua hendak mencapai telapak tangan Xiao Yixian, ruang hampa di sekitar Xiao Yixian tiba-tiba menjadi gelap dan sebuah kekuatan besar muncul. Susu. Terima kasih. Kekosongan itu runtuh, dan sebuah tangan raksasa berenergi kuning tiba-tiba mengumpulkan esensi dari dua kelompok 8 ular dan binatang buas berbisa. Kekosongan itu bergejolak, dan dua sosok perlahan muncul di sisi berlawanan dari Xiaoyan dan yang lainnya. Sosok-sosok itu gelap dan kabut beracun memenuhi langit, dan mereka menunjukkan seringai yang sangat gila seperti dua iblis.